Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Hai sahabat ceria, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan Kak Sabrina, tentunya di program kesayangan kita, Dunia Ceria. Nah, kenapa Kak Sabrina menyanyikan lagu religi tersebut? Karena hari ini sebagian dari sahabat ceria di rumah dan Kak Sabrina juga akan menyambut Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, momen Maulid Nabi ini merupakan momen di mana kita kembali mengingat Nabi kita dan juga menghayati serta memuliakan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, sahabat ceria, untuk memperingati hari yang spesial ini, Kak Sabrina juga menyiapkan sebuah cerita yang tak kalah menarik loh sahabat ceria. Semua sudah siap? Wah, oke deh. Kalau kalian sudah siap, berarti Kak Sabrina juga sudah siap untuk membacakan cerita hari ini. Ini dia sahabat ceria, cerita yang akan kita baca bersama. Judulnya adalah Mencari Allah. Buku ini ditulis oleh Juni Sabianda dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Buah Hati. Wah, mencari Allah. Pasti sebuah perjalanan yang panjang ya sahabat ceria. Kalian penasaran kan ceritanya seperti apa? Kak Sabrina juga. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya sahabat ceria, kita mulai membaca cerita hari ini. Setiap hari sebelum matahari terbit, Karim dan Khalil berdoa karena mereka bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Namun kali ini saat Karim tengah berdoa, ia tiba-tiba penasaran. Bisakah Allah mendengar doa kita? Tanyanya. Mungkin kita harus bertemu Allah agar doa kita dapat didengar. Bagaimana kalau kita cari Allah di atap? Usul Khalil. Dengan hati-hati, Karim dan juga Khalil menaiki tangga untuk pergi ke atap. Dan mereka duduk di sana sampai matahari terbit. Aku tidak melihat Allah, kata Karim. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari kejauhan. Ayo kita cari Allah bersama-sama. Suara apa itu ya? Ternyata itu adalah suara Ezra, si elang yang sedang terbang tinggi di langit. Ayo, aku akan tunjukkan sesuatu kepada kalian. Naiklah ke punggungku, katanya. Karim dan juga Khalil terbang sangat tinggi. Allah memberiku sayap yang besar untuk terbang. Allah juga menciptakan matahari, awan, dan hujan agar buah dan sayur bisa tumbuh dan kita bisa makan, kata Ezra. Allah Maha Pengasih, sorak Khalil. Setelah penerbangan yang panjang, mereka mendarat di depan hutan hujan yang sangat lebat. Aku masih tidak mengerti di mana Allah, kata Karim sedikit khawatir. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari dalam hutan. Ayo kita cari Allah bersama-sama. Wah, ternyata suara Tony si harimau. Ia melompat keluar dari semak-semak yang tinggi. Akan kutunjukkan sesuatu pada kalian. Naiklah ke punggungku, katanya. Jauh di dalam hutan, Karim dan Khalil melihat banyak sekali binatang. Dari yang sekecil semut hingga yang sebesar orang hutan. Allah memberikan belang-belang ini agar aku dapat berburu. Kaki yang besar untuk melompat dan berenang. Semua binatang adalah ciptaan Allah. Bahkan yang paling kecil sekalipun. Kata Tony, Allah sungguh maha kuasa, sorak Khalil. Akhirnya mereka tiba di pantai. Aku masih tidak mengerti di mana Allah, kata Karim. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat keras dari laut.
Ayo kita cari Allah bersama-sama. Wah, ternyata itu adalah suara Wilma, si hiu paus yang sedang berenang dengan anggun di lautan. Akan kutunjukkan sesuatu kepada kalian. Cepat pakai perlengkapan selam kalian dan peganglah siripku, katanya. Di lautan mereka melihat banyak sekali terumbu karang yang berwarna-warni, ikan-ikan dan beberapa makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lihatlah, Allah memberiku sirip yang besar, jadi aku bisa berenang jauh di lautan. Allah juga menciptakan lautan agar para makhluk laut bisa hidup di dalamnya, kata Wilma. Allah Maha Penyayang, sorak Khalil. Akhirnya mereka sampai di kutub, tempat paling dingin di bumi. Karim semakin khawatir. Aku masih tidak mengerti di mana Allah. Kita sudah menjelajahi seluruh lautan, tambah Khalil. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari gunung, sahabat ceria. Ayo kita cari Allah bersama-sama. Wah, ternyata itu adalah suara Pia, si beruang kutub dan anaknya, Peggy dan Paki, yang menuruni bukit bersalju. Kami akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Ayo, naik ke punggungku, kata Pia. Wah, sahabat ceria, sekarang Karim dan juga Khalil akan mengikuti perjalanan di kutub, di mana kutub ini adalah tempat paling dingin di bumi. Akankah kali ini Karim dan juga Khalil bertemu dengan Allah? Karim dan Khalil segera mengenakan sesuatu yang hangat dan naik ke atas gunung tertinggi. Apa itu yang ada di langit? Tanya Karim. Itu disebut aurora. Di sini kita tidak banyak mendapatkan sinar matahari. Tapi Allah memastikan untuk membuat malam hari begitu indah, jawab Peggy. Wah, Allah benar-benar seniman terhebat, sorak mereka. Wah, sahabat ceria, indah sekali ya auroranya. Tapi sahabat ceria, Karim dan juga Khalil masih belum menemukan Allah. Bagaimana jika ternyata Allah ada di luar angkasa? Pikir mereka. Lalu semua binatang kutub pun berkumpul untuk membantu mereka membuat roket. Mereka mengumpulkan bagian-bagian dari bongkahan kapal yang ditinggalkan dan rusak. Bahkan mereka juga mengumpulkan dari tempat yang tak terduga. Mereka saling bekerja sama dengan baik dan jadilah roket yang luar biasa. Sekarang Karim dan juga Khalil sudah siap untuk pergi keluar angkasa untuk bertemu dengan Allah. Ayo terbang! Setelah perjalanan yang sungguh panjang, akhirnya mereka mendarat di Neptunus, planet terakhir dalam sistem tata surya kita. Hore! Akhirnya sampai. Ayo kita segera mencari Allah, kata Karim. Mereka mulai mencari di mana-mana, di bawah batu dan juga kawah. Tapi di mana Allah? Tak ada siapapun terkecuali mereka di sana. Mereka berdua pun merasa lelah karena mereka telah berpergian kemana-mana. Namun mereka tidak bisa bertemu dengan Allah dan hanya bertemu dengan ciptaannya saja. Sekarang aku mengerti. Kita tidak bisa melihat Allah seperti kita melihat satu sama lain. Kita percaya Allah itu ada melalui ciptaannya. Allah menciptakan semesta dan seluruh seisinya. Seperti semua tempat yang telah kita kunjungi, kata Karim. Dan Allah juga memberi semua yang kita butuhkan. Ini berarti Allah sangat dekat dan selalu mendengarkan doa-doa kita, tambah Khalil. Wah, baiklah. Kalau begitu, ayo kita pulang saja. Aku yakin Allah pasti bisa mendengar doa-doa kita, kapanpun dan dimanapun kita berada, kata Karim. Wah, sahabat ceria, ternyata itu ya perjalanan panjang dari Karim dan juga Khalil untuk bertemu dengan Allah.
kalian jangan khawatir. Doa kalian pasti akan didengar oleh Allah karena Allah selalu berada di sekitar kita. Terima kasih ya Allah karena sudah menciptakan alam dan seisinya. Selesai sudah sahabat ceria perjalanan dari Karim dan juga Khalil untuk mencari Allah. Nah, dari cerita ini kita tahu kan bahwasannya Allah itu selalu berada di sekeliling kita. Oleh karena itulah kita harus rajin berdoa dan harus menjadi anak yang baik. Karena setiap apapun perbuatan kita, Allah selalu melihat kita loh. Nah, sahabat ceria, bagaimana cerita hari ini? Seru bukan? Sahabat ceria di rumah masih ingin menyaksikan cerita-cerita yang lain dari dunia ceria? Tentu bisa. Ayo langsung saja ya kunjungi YouTube channelnya The iKids. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya The iKids ya untuk mendapatkan informasi seputar program anak di The iTV. Sahabat ceria, sekarang Kak Sabrina pamit ya. Tapi jangan lupa untuk selalu membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Dadah sahabat ceria, nanti kita berjumpa lagi ya di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria, selamat membaca ya.